Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan panel untuk bisa ada beberapa pertanyaan terkait dengan tadi paparan-paparan yang sangat inspiring ini. Ada tiga pertanyaan pertama dari Ibu atau Mas Dian kepada Bu Yeni. Apakah Ibu setuju perlunya dilakukan standarisasi setara untuk semua pelaku program MBG, baik mitra, ahli, petugas lainnya? Mengingat dari Saring sebelumnya ternyata tidak semua SPPG menjalankan tugas seperti SPPG dari Sari Dewi. Eh, Kemudian mungkin dari Bu Yeni, monggo bisa memberikan respon. Ya, terima kasih Pak Doni dan terima kasih juga Mbak Dian dari Pajajaran. Untuk SPPG itu sudah dilengkapi oleh tenaga yang profesional dan ada akuntan, ada gizi dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya ahli gizi itu juga sudah punya kompetensi untuk melakukan atau mengendalikan penyelenggaraan makanan banyak. Sehingga yang diminta di sana kan tata kelolanya itu sebenarnya ilmunya dia sudah mendapat. Cuma fasilitas pendukungnya yang mungkin dari yayasan ya ataupun dari mitra yang perlu memenuhi sehingga di sini perlu harus ada komunikasi dan koordinasi dengan mitra agar SPPG itu di dalam menjalankan tugasnya itu memenuhi standar karena kan fasilitas itu sangat mendukung tata kelolanya. Mungkin itu Pak. Matur nuwun. Baik, jadi itu apa sebenarnya sudah ada, tapi perlu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kepada Bu Nurhayati, ini ada pertanyaan dari Insan Doyo. Apakah pemotongan harga paket BMBG yang ada di media sosial dan bagaimana asosiasi catering mensikapinya? Monggo, Ibu. Nggih, matur nuwun. Jadi ini sebelumnya mohon maaf, kebetulan kami itu bukan asosiasi catering dan bukan partner MBG gitu ya. Tapi memang saya mendengar di media sosial gitu ada pemotongan-pemotongan biaya gitu ya. Kalau perhitungan saya, kebetulan tadi malam itu saya sudah ini Dokter Doni, saya sudah menghitung gitu. Hmm, Jadi kalau makanan itu seharga 10.000 J, kalau tidak salah J, nah ya. 10.000 tidak dikorupsi gitu ya, tidak dikorupsi, tidak disunat-sunat dari kanan kiri gitu. Itu pemilik MBG, pemilik dapur MBG itu bisa mengantongi keuntungan 3 digit per bulan. Hmm, Itu ya, untuk 3.000 porsi per hari. Berarti 26, 23 hari. Itu lebih dari 20% keuntungannya hmm. gitu. Dan bisa membuat layak gitu. Saya kebetulan sering kalau kalau puasa itu ya, kalau puasa itu kita sering menerima takjil gitu. Menerima catering takjil banyak ya ratusan gitu. Itu HPP-nya untuk makanan layak, ada ayamnya, ada ada apa namanya sayurnya, ada sambal, ada kerupuk gitu. Itu sekitar 7.000 gitu ya. Hmm. Tapi kalau mungkin ya untuk dapur dengan kapasitas besar, dapur giant kitchen gitu ya. Saya Hmm. menyebutnya giant kitchen. Itu kan memang kompleks sekali, karyawannya harus banyak. Terus aturan-aturannya itu banyak, yang harus diperbaiki itu banyak gitu. Kalau sebenarnya jujur saya pribadi, saya lebih setuju ke dapur kecil gitu. Saya tuh lebih setujunya ke dapur sekolah gitu. Jadi kami kebetulan dengan teman-teman kami di Food Bank of Indonesia, sebelum ada MBG, kita itu sudah merumuskan namanya dapur sekolah. Jadi kantin sekolah itu yang biasanya kalau zaman kita kecil itu Pak Bon, Pembok Bon gitu ya, tukang kebunnya gitu, atau masyarakat sekitar atau koperasi sekolah itu kita bina, kita perbaiki dapurnya, kita beri bahan-bahan baku untuk memasak dapur sekolah. Kalau di sini mungkin sebagai contoh itu SD-SD yang mahal gitu ya, taruhlah SD Muhammadiyah Sapen gitu ya. Kebetulan anak-anak saya, sekarang anak-anak saya sudah besar semua, dulu waktu anak-anak kecil itu
sekolah di sana, makan siang di sana, makannya itu tidak memakai ompreng semacam itu, tapi menggunakan piring. Anak-anak itu makan sayur. Jadi prasmanan, tapi semi prasmanan, lauknya diambilin dulu, terus ngambil ngambil dengan sendiri, ngambil sayurnya sendiri, ngambil nasi sendiri, ngambil sayur sendiri. Ya, kalau saya dari saya itu seperti itu. Kalau masalah disunat atau di ini, mohon maaf ya. Masih mute Izin Dokter Pak Doni. Doni, Masih di masih mood, mute Pak Doni. Pak Maaf, Doni? maaf, maaf, maaf. Ini ada pertanyaan, mengapa pemerintah keras kepala MBG harus melalui vendor dan SPPG? Mengapa praktek baik dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Cina menerapkan di dapur sekolah sulit diterapkan? Juga mengenai UPF, mengapa diterjemahkan bagian berbeda dengan rekomendasi ahli gizi DPR? Pak Laksono, apakah ada komentar terkait dengan itu? Iya Pak. Nah ini yang saya tidak tahu persis Pak ya, tapi dari bacaan saya yang saya lihat ya, itu memang semacam bentuk SPPG ya, bisa yang hibrid tadi. Ya, artinya tadi kalau misalnya kantin sekolah itu udah bagus Pak. Ini contoh aja, SMA Taruna Nusantara, TN di Magelang itu kan pasti punya toh makan siang bersama ya, betul nggak? Bahkan Ya. makan pagi bersama juga tuh. Nah, pertanyaannya apakah SMA Taruna Nusantara itu akan diganti oleh SPPG dari luar? Hmm. Nah, ini saya nggak tahu terus bisa nih Pak Doni ya teman-teman. Kalau kalau di beberapa ini ya cuitan Nah, di beberapa media sosial itu ada yang mengatakan eh, mereka didekati untuk eh, mau menerima MBG dari SPPG. Masih ini perlu diklarifikasi ya, tapi ada beberapa cuitan di ya. media sosial yang seperti itu. Nah, kemudian terkait pada indikator kerja ya Pak. Hmm. Kalau tadi di SMA TN tadi atau tempat lain ya, itu mereka unit cost-nya udah 25.000 Pak misalnya. Hmm. Apakah mau di downgraded Pak, jadi 10.000? Ya. Ya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, kembali lagi pada masalah ini kan dana diberikan pada tadi SPBG sebagai kontraktor. Nah, kalau saya punya teman di BGN, ya saya akan bilang, Pak, Ibu, ketika menyalurkan uang tadi itu pakai undang-undang tadi regulasi untuk apa pembelian jasa dan barang pemerintah atau main tunjuk. Oh. Kalau saya sebagai teman mereka yang di BGN, saya akan bilang apa nggak berbahaya, ya. Jadi kalau apalagi kalau di tempat tadi itu sudah bagus, Pak. Nanti whistleblower tahu ya, pelapor akan banyak muncul, Pak nih. Nanti. Ya. Bahkan anak-anaknya aja bisa melaporkan. Nah, ini diganti SPPG ternyata makanannya lebih nggak enak misalnya. Lagi panas karena saya nggak yakin kalau ada waktu 1 jam 2 jam dibawa transportasi ini, Ibu dari siapa? Catering tadi ya. Itu kan ada yang hot chain ya, jadi rantai panas tadi. Kalau di pesawat terbang kan pramugari kan membuka tadi ya eh, makanan yang sudah didus tapi tetap hot tadi ya. Di kan nggak mungkin ya Bu ya membagi sup itu tetap hangat di meja makannya anak-anak tadi. Tapi kalau menggunakan tadi kantin atau dapur sekolah itu masih bisa panas ya Bu ya. Jadi ini yang kita lihat di video-video di Jepang kan juga apa Ya. sopnya itu masih masih panas nih Pak. Nah, jadi ini Pak Doni ya, saya cuman khawatir aja teman-teman di bagian juga akan bisa tersangka korupsi loh kalau nggak hati-hati loh Pak. Ini kan bukan suatu situasi yang emergensi ya Pak. Bukan Ya. Ya. bukan ada KLB atau tsunami itu ya di mana harus seperti itu Pak. Ini semua diatur oleh undang-undang. Saya sebagai teman, kalau saya nggak punya teman di BGN, kalau saya punya teman di BGN, saya ingatkan, jangan-jangan Anda nanti masuk penjara loh. Oh, ah. Ya kan boleh tuh, karena regulasinya semua ada semua. Apakah pembelian yang ratusan triliun itu akan dikecualikan dari pembelian jasa dari negara, Pak?
Mhm, Ini saya mhm. nggak tahu, mungkin Pak Doni nanti tolong minta teman-teman dari Visipol, dari ekonomi ya, minggu depan bicara mengenai ini. Saya nggak tahu persis, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Ya, Pak. ya, Ya, terima kasih. Eh, terima kasih. Jadi mungkin sebagai tindak lanjut ini kita perlu mencari apa, merumuskan gimana kita bisa mengendorse agar mekanisme-mekanisme itu bisa in place ya, Pak Laksono ya. Iya, dan aturannya sudah ada semua, aturannya sudah ada Ya, semua. ya, Tentang tadi ya. yang apa untuk 3.000 kan porsinya besar ya, dapurnya harus besar. Ini semua ada semua aturannya itu. Saya nggak tahu cuman sertifikasi SDM ini Bu. Ada nggak sih sertifikasi chef asal itu harus punya kemampuan ini itu. Memang dia ahli gizi, iya. Tapi untuk mengolah 3.000 porsi setiap hari, itu apa nggak ada sertifikasi? Enggak, Saya tidak Prof. tahu, mungkin Ibu, Bu Nur Hayati atau Bu Yani? Ya, untuk sertifikasi penyediaan makanan itu tidak ada batas berapa porsinya, Prof. Tapi tetap mengikuti standar-standar itu cara cara produksinya. Jadi tidak ada kuantiti berapa itu tidak ada. Tetapi cara produksi harus mengikuti standar-standar gitu. Ya, makanya ini yang menurut saya masih kurang Bu ya. Jadi menurut saya kan menyiapkan untuk 100 orang dengan 3.000 porsi kan beda banget Bu ya. Ya, Ya, jadi ini kan skala besar ya. Jadi apakah ini memang gini ya? Ada orang yang mengatakan oh ini dunia sertifikasi itu menghambat ya. Tapi kalau sudah sampai 3.000 ya Bu ya. Itu kan berarti mungkin jam 2 pagi udah ada kegiatan Bu ya. ya, Chefnya juga harus sudah mulai mengawasi juga toh. Ah, kemudian juga apakah ada sertifikasi untuk mereka mencul juga ada pelatihan khusus. Saya nggak tahu Bu, terus terang aja ya. Nah, andai kata itu belum ada, menurut pendapat saya ini juga risiko untuk keracunan juga. Nah, Ya, 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 ini. Karena ya, sertifikasi SDM itu untuk, baik lagi ya, untuk bidang-bidang yang zero error itu harapannya ya. Seperti yang dari penerbangan itu ya pilot ke ground staff itu kan semua disertifikat semua, Bu. Ya. ya. Dokter juga sama, perawat juga. Nah, ya ini. Nah, Ya, nah, masih. mungkin ini sedikit pertanyaan Pak Laksono karena sepertinya kan tidak ada yang enforce apakah kemudian audit sosial itu menjadi way to go agar itu bisa di apa di push itu bisa terjadi. Iya, Pak. Saya setuju dengan Pak Gabriel ya. Nah, ini perguruan tinggi seperti kita ini, kita mencoba untuk mengaudit sosial, Pak. Dan Mhm. sederhana sekali kok, Pak. Ya, Karena regulasinya itu ada semua. Saya tuh nggak, saya bukan ahli korupsi ya. Saya nggak tahu persis, saya tahu tiap kali ada lelang atau kontrak kan di atas, sorry, di bawah 100 juta itu boleh penunjukan langsung ya. Mhm. Atau berapa 200 juta itu boleh dengan ini. Hmm. Tapi ini kontrak yang 7,5 miliar setahun ya. Ya, Ini apakah penunjukan langsung? Ini ya. berat. ya. Nah, ini saya nggak tahu saya. Nanti makanya minggu depan tolong deh bikin meeting yang undang para ahli-ahli korupsi atau ahli-ahli penyediaan jasa ini. Betul nggak? Ibu siapa yang dari itu? Ya, ya. Ibu kan paham ya kalau catering ke apa unit pemerintah kan harus pakai macam-macam syarat loh. Tadi lelang dan macam-macam loh di atas segini ya, Bu ya. Ya. Ya, Oke. ini ya. 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 Terima kasih Pak Laksono. Yuk, Eh, makasih. Ya, pertanyaan berikutnya itu kepada Ibu Yeni dari Agus Nawan. Siapa yang bertugas dalam pengawasan sanitasi pangan MPG di suatu daerah? Standar pengawasannya apa saja? Jika ada keracunan makanan di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Dr. Deni dan terima kasih Pak Agus Nawan. Siapa yang bertugas mengawasi sanitasi pangan? Jadi memang di sini kalau bisa kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini sanitarian, karena di situ dia mempunyai kewenangan kompetensi itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan baik fisik maupun laboratorium. Terus mohon lagi saya nggak ingat coba pertanyaannya lagi. Siapa yang bertanggung jawab di daerah? Standar pengawasannya apa saja? Kalau eh, dalam proses produksi makanan di situ yang bertanggung jawab mestinya ahli gizi yang ada di situ. Kemudian siapa yang bertanggung jawab apabila ada keracunan makanan ya mestinya ada ada BGR yang ditempatkan di tiap provinsi. Itu Mhm. namanya LKPP apa ya itu yang eh, apa itu namanya BGN yang ditempatkan di provinsi. Jadi itu ada tidak BGN tapi ada petugas tersendiri, Pak Agus.
Itu yang bisa saya sampaikan Pak Doni. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Eh beri Maaf, namanya Kepala Pemenuhan Pemulihan Gizi KPPG. siap Singkatannya SPPG itu KPPG. KPPG. Jadi mereka yang seharusnya oversight SPPG itu ya Ibu ya. Ya, itu Oke, kepanjangan dari BGN di oke. provinsi. Ya. Ini mungkin jadi apa bisa menjadi diskusi lagi sebenarnya apakah perannya seperti apa, kemudian apakah sudah dilaksanakan secara optimal peran itu mungkin juga menjadi pertanyaan lagi. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian ada dari Pak Nanang Wahyu di Dinkes kepada Bu Nurhayati dengan jumlah sasaran lebih dari 1.000 porsi, bahkan ada yang sampai 4.000 yang dikelola oleh satu SPPG dengan jumlah penjamah sekitar 45-47 orang. Mereka bekerja setiap hari dengan waktu memasak mulai jam 1. Apakah betul di lapangan jumlah tenaga sebanding dengan jumlah porsi makanan yang dihasilkan? Bagaimana komentarnya ini, Bu? Ya, eh, begini ya Pak Nanang ya. Seperti di dalam PPT saya, itu tadi jumlah tiga 3.000 porsi, itu jumlahnya saya menjumlahkan sekitar 44 tenaga penjamah makanan, ya. Itu termasuk tenaga administrasi, ya. Eh, kalau lebih dari itu sebenarnya ada rumusnya gitu, Pak. Itu rumus yang saya gunakan itu untuk dapur eh, apa namanya standar industri tapi masih manual gitu dengan resep yang sederhana nasi sayur lauk gitu aja ya nasi sayur lauk pauk satu macam lauk pauk ya sayur satu atau dua macam lauk dan sayur. Itu standarnya semacam itu jadi koki satu tukang masak itu dalam 1 jam itu bisa 150 porsi. Nah, kalau dapurnya itu sudah menggunakan alat-alat mekanis yang lebih alat potongnya sudah bermesin semacam itu bisa sampai satu koki itu bisa memasak 250 porsi per jam ya. Nah, kalau dari perhitungan yang ideal tadi memasak itu koki itu memasak hanya 3 jam. Jadi 6 jam sebelum makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, selebihnya itu adalah preparasi. Gitu. Jadi kita tidak menganjurkan memasak dari dini hari, gitu ya. Nanti kalau misalnya dapurnya itu ditambah, maaf porsinya itu ditambah, kita bisa mengalihkan saja tukang masaknya itu berapa? 150 3 jam itu 450. Jadi 4.000 porsi dibagi 450. Itu tadi ketemu jumlah koki. Dan ke bawahnya menyesuaikan. Maaf. Jadi semakin besar porsinya harusnya kemudian diimbangi dengan jumlah SDM Jumlah, yang semakin yes. memadai juga. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Rudi, Poltekkes Makassar kepada Pak Laksono. Evaluasi kebijakan apa yang paling mendesak direvisi untuk mencegah keracunan MBG, kemudian bagaimana mekanisme pengawasan lintas sektor, dan langkah implementasi apa yang efektif untuk sertifikasi catering sekolah untuk pengelolaan MBG. Ada 3 pertanyaan, saya rasa sangat relevan untuk governance. Monggo Pak Laksono. Masih mute sepertinya. Sorry, sorry. Ya, untuk Pak Rudi ya, mungkin kita tidak perlu tunggu lama-lama, Pak, karena dalam teori implementasi itu di early implementation ya, pada saat awal ini pun itu harus segera dikerjakan monitoring. Ini. Kalau ada masalah itu dapat cepat diidentifikasi, ya, kemudian diperbaiki. Itu Pak Rudi ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, sektoral tadi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi tentunya pengawasan juga ada pengawasan tanda kutip ya keuangan tuh itu kan tentunya oleh ya tapi mungkin saya belum sampai ke audit ya, tapi intinya dari keuangan ya itu ya. Kemudian yang kedua, nah ini pengawasan mengenai proses tadi penyiapan makanan itu ada di domainnya Kementerian Kesehatan ya, termasuk untuk pengawasan
efek samping itu oleh surveillance oleh epidemiologis ya ini. Dan tentunya kalau yang kita paling susah itu pengawasan mengenai kandungan gizi ini ya, yang Mhm. enggak sih 10.000 itu kandungan gizinya itu bagus ya. Jangan-jangan ada yang menyatakan itu mie lagi atau sesuatu yang tidak bergizi misalnya. Nah, ini tentunya ahli-ahli pangan dan gizi ini ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin dia pakai sampel berapa kali ya. Mungkin hari ini bagus, 5 hari kemudian tidak. Karena ini tiap hari loh Pak. Mhm. Selama hari sekolah ya. Itu ada nih. Jadi pengawasannya kan ini pengawas yang harus ada terus. Jadi tidak bisa cuma 1 bulan kemudian selesai enggak. Ini tiap kali ada pengawasan ini supaya ada semacam pemantauan mutu tadi. Nah, untuk sertifikasi catering ini saya bukan ahlinya Pak, jadi saya nggak bisa menjawab ya. Tapi logika saya untuk yang besar-besarnya harus ada Pak. Kalau tidak ya korban bisa jatuh. Jadi risiko untuk kematian ataupun morbiditas tadi ya. Belum juga kehebohan ya. Jadi kita juga punya semacam kalau misalnya ada 100 anak SD misalnya keracunan di suatu kabupaten kota ya, mungkin rumah sakit emergensinya udah penuh sesak itu nggak bisa menampung 100 tadi. Artinya apa? Yang sakit-sakit parah lainnya juga mungkin terdesak juga nggak bisa menggunakan. Jadi dampak sampingnya juga juga banyak untuk masa emergensi ini. Oke, jadi sudah saatnya Pak ini kita pikirkan betul ya lintas sektor tadi. Begitu Pak Rudi ya. Tolong Ya, dipikirkan juga. Poltekkes kan banyak pemikirnya Pak ya. ya, ya, Nanti Poltekkes bisa bikin juga meeting kayak gini dan langsung memberikan pada Pak Menteri juga, Pak Menkes. ya. Ya, Jadi makasih. salah satu kuncinya adalah spot check kualitas makanan dari waktu ke waktu secara random ya, Pak Laksono ya. Oh iya, iya. Kalau Dan ini kan, itu, aha, oke itu ya, terus. enggak. Dan apakah itu eh, eh, sebaiknya dilakukan oleh badan independen atau sesuatu yang related dengan BGN-nya? Karena orang sering melihat BGN itu punya kepentingan tersendiri untuk kesuksesan ini. Nah, kita masuk regulasi Pak. Oke, Dinas Kesehatan sudah jelas Pak itu. Jadi oke. soalnya kita nggak bikin regulasi baru. Oh, kalau mengenai pengawasan keuangan tadi kan sudah ada juga toh audit-audit tim auditor ya. Itu untuk awasi juga, memonitor pembelanjaan itu harus terus karena dananya kan besar sekali Pak. Ya, Ya nih. Tapi tadi ya, ini yang kita belum tahu dana pengawasan dari mana nih. Eh, ya. ini. Oke, terima kasih Pak Laksono. Berikutnya masih ada 3 penanya. eh, yang pertama dari Pak Fakhri Latif kepada seluruh narasumber. Untuk sistem penunjukan SPPG di wilayah terkesan tidak transparan dari segi persyaratan sehingga banyak SPPG yang belum memiliki izin dan SLHS langsung beroperasi, bahkan belum dilakukan pelatihan kepada penjamah makanan. Apa solusi yang baik untuk mengatasi hal tersebut? Mohon penjelasannya. Monggo Pak Laksono, Bu Yeni atau Bu Nurhayati. Ya, Nah, ini pertanyaan menarik. Kita menggunakan filosofi ya kita walaupun kapal belum siap berlayar kita layarkan segera. Belum ada tiang layarnya kita bangun di lautan misalnya. Membangun kapal sambil berlayar, Pak. Iya. Atau mau siapkan dulu sebaik-baiknya. Ya. Nah, ini yang jadi satu pilihan ya. Tapi kembali lagi masa hukum lagi. Tolong minggu depan Pak, kalau bisa ada hukum ya. Nanti kalau terjadi seperti ini dan ada kejadian betul ya, yang dituntut siapa? Ah, nanti. Yang kena siapa? Apalagi ketika penunjukan tidak transparan, tidak menggunakan apa undang-undang untuk regulasi untuk penunjukan kontraktor barang dan jasa pemerintah di atas 200 juta misalnya. Ini ya tanpa ada efek negatif pun ini bisa jadi temuan juga loh nih. Ya. Ya, Ya. ini saya kalau jadi temannya Pak Prabowo juga akan Pak apa nggak hati-hati Pak nih gitu. Ya. Baik. Baik, itu dari sisi regulasi. Nah, sekarang dari sisi operasional, bagaimana menyelesaikan solusi yang memberikan solusi pada SPPG yang tidak siap itu, Bu Kalau Yeni atau saya, Bang? ya Pak Doni, Ya, kalau saya sangat tidak setuju dengan SPPG yang tidak siap. Yang sudah siap aja, banyak yang menyeleweng gitu, banyak yang
nanti nggak bener gitu, apalagi belum siap. Mhm. Nah, kalau ke kalau saya jadi temennya Pak Prabowo, ya Pak Prof Laksono ya, saya akan bilang, Pak, kenapa kesusu, kenapa terburu-buru, mbok pelan-pelan saja. Gitu. Ya, mutu over quantity ya, Bu ya, dengan banyak masalahnya. Bu Yeni ada tambahan? Ya, ya, kalau menurut saya setuju. Kalau dia belum bisa memenuhi syarat, jangan dijalankan karena ini sangat besar risikonya. Apalagi tadi dari Mbak Istika Dewi bahwa penyediaan fasilitas sarana prasarana itu saja itu waktunya cukup lama sehingga setidak-tidaknya untuk fasilitas bangunan fisiknya itu dulu disiapkan gitu sehingga nanti untuk pelatihan kan sembari menyiapkan ada pelatihan begitu Pak. Jadi jangan sembari itu sambil pelatihan nggak bisa Pak. Nanti seperti yang terjadi kemarin di beberapa SPG itu akhirnya banyak keracunan. Ya. Oke, terima kasih. eh ini kemudian ada satu pertanyaan dari Mbak Anindita kepada Bu Yeni dan Bu Nurhayati. Bagaimana prosedur bawa kembali ompreng dari masyarakat, bukan hanya sekolah, juga ibu hamil dan ibu menyusui, dan bagaimana sistem pelaporan terkontrol dalam menjaga higienitas pengawasan dan distribusi? Monggo ini mungkin lebih pada mekanisme apa supply chain terutama untuk alat eh, apa pembawa makanan itu, traynya. Bu Yeni, Oh kalau ya, mau mulai. ya, terima kasih ya, untuk aturan di dalam BGN itu memang semua alat makan yang kotor itu harus kembali lagi ke SPPG. Dalam hal ini tujuannya untuk melihat sebagai seberapa besar asupan makanan yang bisa diasup oleh sasaran. Jadi kan kita akan melihat karena memang kalorinya itu sudah ada ibu menyusui berapa, ibu hamil berapa, anak TK berapa sehingga nanti dengan kalori yang kita berikan itu sebetulnya asupannya berapa persen. Jangan sampai memang tidak sesuai dengan tujuannya gitu Pak. Jadi dengan kembali ke SPPG harapannya kontrol untuk pencucian alat juga akan kita bisa ketahui baik penggunaan air bersih maupun air panas sehingga nanti kita bisa melihat kebersihan dan uji mikrobiologinya juga. Mungkin itu Pak, tidak dicuci sendiri maksudnya. Ya. Atau non, Bu Nurhayati ada tambahan? Nggih. Kalau saya, karena saya tidak mempunyai pengalaman di BGN, tapi Hmm. saya ada cerita sedikit ya, Pak Doni ya. Hmm. Jadi teman saya, seorang guru TK, di awal-awal kebetulan TK-nya itu ada di sekitar Maguwo. Jadi mereka itu dapat MBG itu di awal-awal dulu karena sudah ada dapur yang ready gitu. Itu tiap pulang mengajar itu mengeluh. Aku sekarang harus dulang anak-anak. Aku sekarang harus mengumpulkan makanan-makanan sisa sampai mereka itu mendapat ide supaya anak-anak itu bawa ompreng sendiri dari rumah. Begitu Hmm. ya. Jadi makanannya itu dibawa ke rumah. Hmm. Kemudian ya tidak tahu kalau sudah di rumah. Eh, kemudian dari berjalannya waktu saya tahu ternyata aturannya itu untuk kita mengetahui ya, anak-anak itu kalau ternyata anak-anak itu tidak terpenuhi gizinya sama aja bohong kan ya. Ternyata harus sisanya makan anak-anak itu harus tercatat gitu. Jadi Bu Yeni harus tercatat ya untuk kita menghitung Asupan. asupan gizi yang sudah masuk ke anak-anak itu. Nah, itu saya kira itu aturan yang sangat bagus, tapi dalam pelaksanaannya itu sulit. Bahkan ada sekolah SMK di Jogja itu yang begitu ada MBG langsung mereka itu disuruh membawa alat makan, langsung dipindah ke alat makannya masing-masing. Nah, itu memang butuh sebuah kajian yang lebih dalam lagi. Atau non. Oke. Pertanyaan berikut ini pada Pak Laksono dan biasanya pertanyaannya panas nih Pak Laksono. Eh, saat ini petinggi BGN bukan dari background ahli gizi. Apakah sebenarnya ada standar-standar yang dikeluarkan untuk pemilihan
petinggi BGN ini, mengingat seperti pemilihan direktur RS atau kepala puskesmas juga memiliki standar background yang tinggi juga. Mau nggak Pak Laksono? Ya, soalnya itu kan masa manajemen ya. Ya, oke lah. Masa manajemen itu sebenarnya tidak perlu harus ahli gizi ya. Nah, tentunya lebih baik kalau ada ahli gizinya. Ya, Hmm. lebih baik ya. Kalau tidak ada aturan harus ahli gizi tidak. Nah, tapi yang penting ya, dalam bikin itu ada nggak tenaga ahlinya ada nggak Pak? Oke. Tenaga ahli yang betul-betul menjadi think tank atau bukan think tank ya, dia semacam apa ya tenaga ahli yang memberi masukan-masukan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan ahli gizi tadi. Hmm. Tadi seperti untuk memberikan ini loh risikonya ini, kosnya itu, bagaimana kalau terjadi seperti ini, ya makanya kembali pada pertanyaan menarik mengenai kita sebagai bangsa itu apakah mau makan sebagai itu sesuatu yang istimewa yang tidak ikut aturan yang lainnya. Saya Hmm. yakin yang dibikin paham semua, cuman sekarang bagaimana mencegah mitigasi risiko itu Pak, yang jadi isu kunci Pak. Ya risiko KLB, risiko keracunan, juga risiko nanti kena apa tadi dakwaan korupsi tadi Pak. Itu yang harus hati-hati betul. Makanya minggu depan Pak, saya bukan ahli di sini Pak, tapi ini mitigasi juga harus dimitigasi Pak nih. Gitu. Baik. Bagi, Ya, mungkin minggu depan lebih dengan kolaborasi dengan teman-teman di Visipol dan Hukum ya Pak Laksono untuk ya, membahas ini. ya. Oke, Menarik nih. Oh, oke. Terima kasih Pak Laksono. Dan masih ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Bu Dian Sugiyarti kepada Bu Yeni dan Bu Nur Hayati. Jika tata kelola dapur partai besar MBG seperti sama dengan konsep dari dapur lapas yang semua menu dan porsinya disamaratakan, tapi khusus untuk program MBG ini sebagai upaya meningkatkan status gizi anak, mungkinkah ke depannya bisa diberikan seperti halnya pasien di RS yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, mengingat status gizi dan anak-anak kita itu bisa beragam. Ada yang wasting, underweight, overweight, juga obesitas. Belum lagi status alergi pada anak-anak. Apakah memungkinkan dapat dibangun sistem yang tertata dan benar-benar tepat sasaran? Monggo, mungkin Ya, eh, in- ini Bu Yeni dulu atau Bu Naryadi dulu nih? Siapa dulu? Ya, terima kasih pertanyaan dari siapa ya? Terima kasih Pak. Eh, Bu Dian Sugiyarti. Oh, Budian Sugiyarti. Ya, Budian. Di Kementerian Kesehatan itu sudah menerbitkan pedoman standar gizi MBG tahun 2025. Di situ disebutkan kebutuhan sekali makan pada saat dari MBG itu untuk ibu hamil berapa kalori, ibu menyusui berapa kalori, anak TK, SD, SMP, SMA itu sudah ada kalorinya. Sehingga dengan penyediaan makanan dari SPPG itu, kenapa makanan harus kembali itu karena pada saat pemorsian itu kan tidak ada standar. Itu kan hanya by tangan saja. Jadi sebetulnya kalau kami di rumah sakit itu ada cetakan yang nasi 200 kalori pakai cetakan ini, 150 kalori pakai cetakan ini. Sehingga nasi pun kita bisa kontrol. Termasuk lauk itu sudah ada potongannya pakai standar porsi begitu. Nah, ke depan memang harus seperti itu. Tadi saya menambahi lagi dari Prof. Laksono menyampaikan dengan 3.000 penyediaan makanan itu sebetulnya kebutuhan ahli gizi itu berapa? Kita menghitung dengan analisis beban kerja sehingga kalau 3.000 itu merupakan kuantitas pekerjaannya satu ahli gizi nggak cukup. Kami di rumah sakit aja dengan 700 pasien itu ahli gizi yang diproduksi aja 5 gitu ya. Itu 700 sehingga dia bisa mengontrol sejak pendistribusiannya bagaimana, proses pengolahannya bagaimana, persiapannya sesuai enggak dengan standar yang kita tetapkan. Sehingga kalau kita hanya menggantungkan satu ahli gizi di SPPG tidak cukup. Karena beban kerjanya 3.000 itu tidak bisa dia span of control-nya terlalu besar karena kegiatannya banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena harus memenuhi kandungan gizi tadi. Sehingga kita harus standar pembagian makanan itu harus sesuai standarnya juga. Jangan sampai nanti Oke. menjadi overweight atau underweight atau menjadi ada lagi. dislipid dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu Oke. saja. Terima kasih Pak Doni. Ya. Matur nuwun. Ternyata ini waktunya sudah habis, Ibu sekalian.
Terima kasih sekali atas waktunya, atas pencerahannya kepada kita semua. Semoga ini menjadi bahan yang baik juga untuk kita bisa advokasikan ke pemerintah, ke membuat kebijakan. Saya rasa eh, satu ada PR lagi ke depan untuk lebih merumuskan bagaimana sisi governance-nya. Pak Laksono, Bu Nurhayati, Bu Yeni, terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan merangkum, saya rasa banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Selamat siang dan jangan pernah lelah untuk memberikan kebaikan pada bangsa ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.